Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Yunita dari SMPN 1 Nagrak. Saya Muhammad Nuri Julianto dari SMPN 3 Tegal Bulet. Saya Teddy dari SMPN 2 Tegal Bulet. Kami dari CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan simulasi coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 23 mengenai supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pak Dori. Waalaikumsalam Bu Leli. Pak Dori, katanya hari ini mau melaksanakan coaching ya Pak ya? Ya betul Ibu. Nah begini Pak, sebelum melakukan coaching sebagai kegiatan awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak ya. Jadi yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian, apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti juga saya akan mengamati kegiatan coaching antara coach dengan coachee, apakah nanti Bapak sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian apakah coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh coach. Kemudian Pak jangan lupa ketika coaching nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak ini ya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, untuk kompetensi yang ini saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua itu kompetensinya mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian dari hal tersebut ini yang ingin diobservasi ya, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Dari kompetensi yang tadi saya sebutkan, saya ingin mengembangkan secara spesifik, yaitu kompetensi untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke ya. Yang terakhir nih Pak ya, bagaimana indikator yang Bapak inginkan dari proses coaching ini Pak? Oke, saya ingin coachee saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coachee tersebut. Oke, berarti sudah jelas ya Pak ya, tujuan dari kegiatan coaching antara coach dengan coachee. Baik Bapak, terima kasih. Silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coaching. Nanti mungkin saya akan mengobservasi ya Pak ya. Silahkan Pak, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Pak Dori. Sehat Pak Teddy? Alhamdulillah badan sehat. Pak Teddy, saya dengar-dengar nih katanya Bapak ingin ada yang mau disampaikan kepada saya. Iya Pak, ini saya ada sedikit sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada Bapak. Oke, baik Pak Teddy. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan pada saya? Begini Pak, ini tentang kondisi sekolah ya, terutama sekolah saya ya. Dimana saya perhatikan dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan ya Pak ya. Terutama di metode pembelajaran, dimana ini saya pribadi ya dan rekan-rekan juga nih, ini masih menggunakan metode konvensional, yaitu seperti ceramah lagi ya. Sementara ya, kalau kita perhatikan ini kurang berkreatif. Lagi, sementara di sini kan sekarang perkembangan sudah teknologi sudah canggih ya, dan begitu pesat ya. Tetapi sampai sekarang ya pembelajaran yang saya lakukan dan rekan-rekan lakukan ini masih tetap monoton, intinya masih dalam metode ceramah. Jadi hasilnya ini pembelajaran tidak menyenangkan gitu Pak. Oke, kalau saya garis bawah ini ya Pak Teddy ya, berarti permasalahan dari Pak Teddy ini adalah kurangnya metode pembelajaran yang bervariatif dari guru-guru, gitu ya Pak ya? Ya memang betul Pak, saya perhatikan memang kurang berkreatif ya dari segi media pembelajaran atau metode pembelajaran ya, sehingga bagaimana yang saya rasakan ini terkesan jadul begitu Pak. Oh begitu, baik Pak. Nah kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan atau
dalam hal ini ya saya ingin ada perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi Pak Teddy ini mengharapkan dari percakapan itu yaitu adanya perubahan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih perubahan apa yang ingin Pak Teddy lihat ke depannya gitu? Saya ingin dalam hal ini ada perubahan ini, itu perubahan misalnya dalam hal penyampaian materi ya Pak ya, atau ini materi pembelajaran di mana metode-metodenya atau medianya atau strategi pembelajarannya ya. Ini saya ingin ini yang lebih bervariatif, seperti menggunakan teknologi seperti aplikasi Canva, menggunakan Google Form dan lain sebagainya ya. Dan ini bisa menggunakan juga kuisis ya, yang sementara sekarang banyak digunakan ya. Jadi ya pokoknya ada peningkatan dalam hal menggunakan metode-metode, jangan sampai selalu ceramah dan ceramah lagi gitu, Pak. Nah, dari yang Pak Teddy sudah sampaikan barusan, berarti pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi itu merupakan kondisi yang ideal ya, mungkin ya Pak Teddy ya. Nah, mungkin itu di angka 10 untuk levelnya. Nah, kira-kira nih kalau di rating nih dari angka 1 sampai 10, kondisi sekolah Pak Teddy itu sekarang ada di angka berapa? Kalau di rating ya mungkin sekolah saya ini ada di rating 5 ya Pak, karena di sekolah saya ya masih banyak guru-guru yang belum menguasai IT ya Pak. Kemudian dari segi sarana juga ya, sarana juga masih belum cukup menunjang dalam hal pelaksanaan pembelajaran. Oh, oke ya Pak Teddy, level 5 ya. Kira-kira nih Pak Teddy dari level 5 ini bisa ditingkatkan ke level berapa tuh untuk dapat menciptakan pembelajaran yang bervariatif? Ya, pinginnya saya ini meningkatnya dari level 7 sampai 8 ya. Sampai 8 ya. Kemudian saya pingin ini guru-guru seniornya ya bisa menggunakan sarana seperti proyektor atau laptop yang ada di sekolah. Oke. Nah, untuk meningkatkan grade dari level 5 ke 7 atau maksimal di 8 tadi yang kata Pak Teddy sampaikan, kira-kira nih usaha apa yang dapat Pak Teddy lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya hal ini saya juga masih memikirkannya Pak ya, tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan tersebut atau menciptakan perubahan tersebut. Tapi sepertinya ada kegiatan bisalah mendukung atau bisa itu tentang kegiatan mentoring ya dari pihak yang lebih lebih bagus. Terus lagi ada pendampingan individu terutama kepada kami selaku guru dan rekan-rekan juga sama. Oke, dengan mentoring dan pendampingan individu ya Pak Teddy ya, kira-kira nih selain itu ada tidak strategi yang sudah pernah diterapkan yang membuat rekan guru-guru itu nyaman gitu Pak? Memang ada sih Pak, ada yang pernah kami lakukan selain pendampingan ya, ada ya, itu kami sudah membentuk namanya ada tombol sekolah. Tombol sekolah di mana di sekolah tersebut itu dilaksanakan praktik baik ya Pak ya, praktik baik, dan mungkin nanti saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah, wakil kurikulum untuk dapat mensosialisasikan mengenai metode-metode pembelajaran yang bervariatif kepada rekan-rekan. Oke, berarti Pak Teddy ini sudah merencanakan mengenai mentoring, pendampingan, dan praktik baik ya di Kombel sekolah. Nah, kira-kira dari ketiga perencanaan ini, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Teddy dalam waktu dekat ini untuk Pak Teddy merasa nyaman gitu Pak? Untuk hal tersebut atau yang lebih nyaman yang saya rasakan untuk kali ini yaitu berbagi praktik baik di Kombel ya, di Kombel, karena Kombel sekolahnya sudah berjalan beberapa minggu ini dan rutin sekali kami laksanakan di Kombel ini ya.
Terus di mana di kelompok ini saya juga atau rekan-rekan yang lebih kompeten ini bisa berbagi praktik baik tentang atau mengenai metode-metode strategi media pembelajaran yang berpraktik yang bisa kami gunakan nanti di dalam kelas. Nah, dalam kegiatan berbagi praktik baik ini, kira-kira nih Pak Teddy memerlukan bantuan tidak nih dari rekan guru untuk menerapkan berbagi praktik baik ini? Ya, apakah ada tidak nih yang bisa membantu Pak Teddy? Ya. Memang kami untuk lebih baik tidak bisa berdiri sendiri ya Pak. Jadi intinya kami perlu bantuan dan perlu berkoordinasi dengan yang lebih senior atau yang lebih mampu dalam hal tersebut. Nanti kami yang pertama saya atau saya pribadi akan berkoordinasi dengan lokasi kurikulum ya untuk menganggenakan materi-materi dalam kegiatan kelompok tersebut. Apalagi di sekolah kami ada beberapa rekan guru yang ahli IT ya, seperti ada Bu Yuni, ada Pak Erwan. Nah di situ kami mungkin akan meminta bantuan mereka untuk mensosialisasikan bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran supaya jangan sampai pembelajaran tersebut tidak monoton, dan kami juga pribadi bisa menggunakan teknologi tersebut. Oke, nah berarti Pak Teddy ini ingin melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik, mentoring berbagi praktik baik di Kombel Sekolah dengan berkolaborasi dengan rekan guru ya Pak ya? Ya betul Pak, betul. Oke. Kira-kira kapan nih Pak Teddy akan melaksanakan mentoring berbagi praktik baik di Kombel Sekolah ini? Saya berusaha ingin melaksanakan secepat mungkin ya, karena minggu depan kami sudah dihadapkan dengan kegiatan MPLS. Setelah MPLS mungkin dengan belajar rutin lah atau KBM berjalan. Jadi insya Allah kami akan secepat mungkin berkoordinasi dengan mereka untuk memberi memberikan bagaimana pembangunan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, Pak Teddy luar biasa sekali ya. Nah, Pak Teddy, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Teddy dapatkan? Dari kegiatan hari ini, saya kira saya mendapatkan gambaran mengenai bagaimana caranya melakukan perubahan terhadap keadaan yang sedang terjadi di sekolah saya ini, yakni mengenai pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi dengan cara adanya kegiatan monitoring, yaitu berbagi praktik baik di Kombel yang kami sudah jalankan. Oke Pak Teddy, alhamdulillah sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang telah bervariatif. Nah Pak Teddy, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya setelah melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Sampai di sini ya Pak Teddy, semoga rencana-rencana yang Pak Teddy rencanakan untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik ini berjalan dengan lancar dan baik. Baik, terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa melakukan dan bisa bermanfaat demi perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah saya ini. Ya, mungkin lain kali kalau Pak Teddy ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Nah, begitu saja Pak Teddy ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dori. Waalaikumsalam Bu Leli. Pak Dori tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya bersama Pak Teddy. Nah sebelum penutupan nih Pak ya, kita lakukan percakapan pasca observasi. Yang pertama, apa kira-kira yang sudah Pak Dori lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi yang diinginkan? Oke. Di coaching ini saya sudah melaksanakan tahapan-tahapan coaching dengan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, baik Pak, luar biasa ya. Menurut saya nih Pak sebagai observer ya, proses coaching yang tadi sudah Bapak lakukan antara Bapak dengan Pak Teddy itu sudah
berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, tadi saya lihat Pak Dori juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga Pak Teddy bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kegiatan coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Begitu. Jadi yang ini terakhir ya Pak Dori ya, sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching yang baru saja dilaksanakan bersama Pak Teddy? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan, saya ingin lebih memahami lagi mengenai coaching dengan alur Tirta, sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa nih Pak Dori ya. Jadi begitu mungkin Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi ini, semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Saya tutup pertemuan coaching kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Teddy. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dori. Ya. Nah, sebelum penutupan pasca coaching ini, saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang beberapa hal ya. Itu sebagaimana percakapan dari di coaching ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian kompetensi yang diinginkan? Oke, di coaching ini saya sudah melaksanakan tahapan-tahapan coaching dengan alur Tirta ya Pak ya, seperti menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut nanti bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke Bu ya. Menurut saya sebagai observasi ya Pak, ya Bu ya. Proses coaching tadi antara Ibu dengan Pak Dori sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Dori sebagai coaching, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian kegiatan coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang terakhir yang Ibu lakukan, kompetensi sebagai yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini yang baru saja dilaksanakan dengan Pak Dori. Jadi begini Pak ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan bersama Pak Dori itu ya. Jadi saya ingin lebih memahami lagi mengenai coaching dengan alur Tirta, sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa Bu ya. Gitu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu ya. Demikian observasi ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya tutup pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dori. Waalaikumsalam Bu Leli. Sehat Pak? Alhamdulillah Bu Leli sehat. Pak Dori katanya ada yang mau disampaikan ya? Ya betul Bu, saya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibu. Oh, baik Pak, silahkan, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Begini Bu ya, ini tentang kondisi sekolah saya. Yang saya perhatikan dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan. Jadi metode pembelajaran yang digunakan di sekolah ini masih konvensional ya. Misalkan ceramah ya, ceramah lagi gitu. Jadi kurang bervariasi, begitu Bu. Nah, padahal kan sekarang perkembangan teknologi sudah luar biasa pesat. Jadi ada banyak yang teknologi yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran tidak monoton dan lebih menyenangkan bagi anak gitu, Bu. Oh, kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahan Pak Dori ini adalah kurangnya metode pembelajaran yang bervariatif gitu ya Pak ya, dari guru-guru. Ya betul Ibu, jadi kurang bervariasinya dari segi media dan metode pembelajaran, sehingga
bagaimana Bu ya, jadi terkesan jauh begitu ya, jadul begitu Bu ya. Oh, begitu ya. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin ada perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Ya, oke, jadi ingin ada perubahan ya Pak ya, ke arah lebih baik mungkin ya, seperti ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Pak Dori lihat ke depannya? Saya ingin melihat adanya perubahan ya Bu ya, misalkan dalam hal penyampaian materi pembelajaran, metode, media maupun strategi pembelajaran. Nah, yang lebih bervariasi seperti menggunakan aplikasi Canva, kemudian dalam problem pemberian tugas itu juga bisa melalui digital seperti Google Form dan juga quizzes gitu ya Bu ya. Nah, sekarang sedang marak ini digunakan di sekolah-sekolah yang lain. Nah, ya pokoknya peningkatan lah Bu ya dari pembelajaran gitu Bu. Oh iya, begitu. Dari sudah yang Bapak sampaikan barusan, berarti pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi itu merupakan kondisi yang ideal ya menurut Bapak. Di angka 10 begitu ya mungkin Pak ya. Kira-kira kalau di rating nih Pak ya, dari angka 1 sampai 10, kondisi sekolah Bapak itu sekarang ada di posisi berapa? Untuk kondisi sekolah saya ini ada di level 5 ya Bu ya, karena di sekolah saya banyak guru senior yang memang belum mampu menguasai IT. Kemudian dari segi sarana dan prasarana juga sepertinya saat ini belum cukup menunjang itu. Oke, level 5 ya Pak ya. Kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa itu Pak untuk mendapatkan pembelajaran yang bervariasi? Dari level 5 itu sepertinya bisa ditingkatkan ke level 7 atau maksimal di 8 begitu Bu. Mengingat memang banyak kendala yang dihadapi dari sekolah saya ini, seperti tadi lebih banyak guru senior yang kemudian ada hal-hal yang tidak memungkinkan begitu dalam sarana dan prasarana, seperti terbatasnya penyedia proyektor di sekolah. Oke, untuk meningkatkan grade dari level 5 ke level 7 itu, atau mungkin 8 ya level maksimalnya, tadi kata Pak Dori, usaha apa yang dapat Bapak Dori lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk dapat menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Sepertinya kegiatan monitoring gitu ya Bu ya, seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru. Oke, dengan mentoring dan pendampingan individu ya Pak ya. Kira-kira selain strategi itu, ada tidak strategi yang sudah pernah dipakai atau diterapkan dan membuat rekan sejawat itu nyaman gitu Pak? Nah, untuk selain mentoring itu dan pendampingan individu, saya pernah melakukan praktik baik di Kombel. Begitu nanti mungkin saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum untuk mendapatkan mensosialisasikan mengenai metode pembelajaran yang bervariasi ini Bu, kepada rekan-rekan. Oke, berarti Pak Dori tadi sudah merencanakan mengenai mentoring, kemudian pendampingan individu dan berbagi praktik baik ya di Kombel sekolah. Kira-kira dari ketiga perencanaan ini, kira-kira yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini dan yang membuat Pak Dori merasa nyaman itu yang mana Pak? Nah, untuk saat ini yang lebih nyaman dan lebih memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat ini mungkin berbagi praktik di komunitas belajar sekolah ya Bu ya. Karena Kombel sekolah itu sudah memang sudah aktif dan kegiatan rutin, sehingga nanti di saat kegiatan Kombel saya bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan mengenai metode-metode, strategi dan media pembelajaran yang bervariasi yang dapat digunakan di kelas gitu Bu. Oke, dalam kegiatan berbagi praktik baik ini, kira-kira Pak Dori memerlukan bantuan tidak dari rekan guru begitu untuk merealisasikannya? Ada tidak yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkannya? Ada sih Bu ya, untuk yang bisa membantu saya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum untuk mengagendakan kegiatan
Kombol di sekolah yang difokuskan pada pengenalan teknologi dalam pembelajaran. Nah, saya juga akan meminta bantuan kepada beberapa guru yang sudah menerapkan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran yang memang kemampuan IT-nya itu sangat bagus, seperti dengan Pak Eden dan Bu Asri untuk mensosialisasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, sekaligus memperkenalkan beberapa aplikasi yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari saya sendiri juga mungkin nanti ada materi yang akan disampaikan semampu saya, Bu. Oh begitu, berarti Bapak ingin melaksanakan kegiatan berbagi praktik ini secara kolaborasi ya Pak ya? Betul, Bu, betul. Kira-kira nih, kapan kegiatan berbagi praktik baik ini bisa dilaksanakan? Nah, ya Bu nih, saya akan berusaha untuk melaksanakan kegiatan monitoring berbagi praktik baik ini secepat mungkin Bu ya. Mungkin minggu depan ya Bu ya, karena untuk minggu depan ini kan ada kegiatan MPLS, jadi untuk pembelajaran ini belum efektif sehingga waktu tersebut dapat digunakan oleh guru-guru di awal tahun untuk menimba ilmu mengenai kegiatan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Oke, luar biasa Pak Dori. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Pak Dori dapatkan? Dari kegiatan percakapan atau coaching kita hari ini, saya mendapatkan gambaran mengenai bagaimana caranya melakukan perubahan terhadap keadaan yang sedang terjadi di sekolah saya, Bu ya, yakni mengenai pembelajaran yang monoton tadi dan kurang bervariasi dengan cara adanya kegiatan berbagi praktik baik, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang IT gitu, seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak Dori ya, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Pak, nanti saya tunggu ya kabar-kabarnya setelah melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Sampai di sini ya Pak, semoga rencana Pak Dori untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan berjalan dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Leli, terima kasih sekali mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan nanti saya melakukan praktik baik ini dapat bermanfaat dan memberi perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin Pak nanti kalau lain kali ada yang ingin diceritakan, bisa langsung hubungi saya saja Pak ya. Semoga kita bisa nanti mengobrol lagi di lain kesempatan. Begitu saja mungkin Pak Dori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leli, Waalaikumsalam Pak Teddy. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah saya juga baik ya. Gini Bu ya, sebelum melakukan coaching sebagai kegiatan awal ya, saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, ya, dimana kegiatan coaching kita hari ini saya ingin mengamati kegiatan coaching dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur titra atau belum? Kemudian Ibu memberikan pertanyaan ya kepada Koci, itu pertanyaan yang berbobot ya. Terus lagi Koci tersebut harus bisa merespon ya, atau bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Kut. Nah, jangan lupa lagi ya, kegiatan nanti atau kegiatan coaching nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama saya akan ajukan, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu kehadiran penuh ya Pak ya, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, ya sangat luar biasa Bu ya. Kemudian dari hal yang ingin diobservasi, kira-kira komponen mana yang Ibu ingin dikembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin Pak. Oke. Mungkin ini yang terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini?
Jadi saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, baik. Terima kasih Bu ya. Demikian kegiatan pra observasi kita ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Mbak Dori. Bagaimana kabarnya Pak Teddy? Alhamdulillah baik. Ya. Nah Pak Teddy, sebelumnya Pak Teddy melakukan coaching. Nah, sebagai kegiatan awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak ya. Nah, pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada kegiatan coaching kita hari ini, saya akan mengamati kegiatan coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Teddy memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Pak Teddy. Nah, jangan lupa nih untuk kegiatan coachee juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Pak Teddy, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu satu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa sekali ya Pak Teddy. Kemudian dari hal yang ingin diobservasi tersebut, kira-kira nih kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang saya akan kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, terakhir ya Pak, ini indikator nih yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee tersebut menemukan solusi ya dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, baik Pak, terima kasih. Demikian kegiatan pra observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Lihat adanya perubahan misalnya dalam penyampaian materi pembelajaran ya Pak ya, kemudian metodenya, media pembelajaran, maupun strategi pembelajaran yang lebih bervariatif seperti menggunakan aplikasi Canva begitu ya. Kemudian dalam pemberian tugas juga bisa menggunakan tugas digital misalnya seperti Google Form dan atau mungkin bisa menggunakan Quizzes gitu Pak yang sekarang sedang marak ya, sedang marak digunakan. Ya pokoknya ada peningkatan ya Pak, itu tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Oh, iya. Dari apa yang Ibu barusan sampaikan ya, berarti pembelajaran dengan menggunakan metode bervariasi merupakan kondisi yang sangat ideal itu menurut Ibu ya. Kira-kira kalau di angka 10 ya, kira-kira kalau di rating nih di sekolah Ibu dari angka 1 sampai 10, kondisi di sekolah Ibu kira-kira berada di posisi berapa? Sepertinya di level 5 ya Pak ya, karena di sekolah saya itu banyak guru senior yang memang belum menguasai IT. Kemudian dari segi sarana dan prasarananya juga sepertinya saat ini masih belum cukup menunjang. Oke, level 5 ya. Kira-kira dari level 5 tadi Ibu bisa tingkatkan ke level berapa tuh? Dari level 5 itu sepertinya bisa ditingkatkan ke level 7 ya Pak, atau mungkin maksimal level 8 begitu ya. Mengingat memang banyak kendala yang dihadapi di sekolah saya seperti tadi lebih banyak guru senior, kemudian ada hal-hal lain yang tidak memungkinkan gitu Pak ya dalam hal sarana dan prasarana seperti keterbatasan penyediaan proyektor untuk menampilkan media pembelajaran di kelas misalnya. Bu, untuk meningkatkan grade dari level 5 ke level 7 atau 8, maksimalnya level 8 ya tadi Ibu bilang, kira-kira usaha apa yang Ibu bisa dilakukan untuk menciptakan perubahan tersebut?
Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk dapat menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi sepertinya dengan kegiatan mentoring gitu Pak, atau mungkin dengan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru. Dengan mentoring dan pendampingan individu tadi, ya kira-kira ya ada gak selain itu strategi yang bisa Ibu pakai atau diterapkan di sekolah atau dengan rekan jawat, Bu? Dia selain mentoring dan pendampingan individu, saya pernah melakukan praktik baik di kombel sekolah begitu Pak. Mungkin nanti saya akan berkonsultasi lagi ya Pak ya dengan kepala sekolah dan wakakurikulum mungkin ya, untuk dapat mensosialisasikan mengenai metode pembelajaran yang bervariatif ini kepada rekan-rekan. Tadi Ibu sudah merencanakan tentang kegiatan mentoring dan pendampingan individu ya, atau dalam praktik baik ya. Kira-kira ya, dari rencana tersebut ya, kira-kira bisa dilakukan di dalam waktu atau kapan bisa dilakukan oleh Ibu? Untuk saat ini yang lebih nyaman dan lebih memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat ini mungkin berbagi praktik baik di kombel sekolah ya Pak, karena kan kombel sekolah itu memang sudah berjalan aktif dan kegiatannya juga rutin gitu, sehingga nanti di saat kegiatan kombel saya bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan mengenai metode, strategi, dan media pembelajaran yang bervariatif yang bisa digunakan di dalam kelas. Selanjutnya lagi Bu ya, dalam kegiatan berbagai praktik baik ini kira-kira Ibu bisa atau memerlukan bantuan tidak dari rekan atau siapa aja gitu, bisa gak memerlukan bantuan gak gitu? Ya tentu saja Pak ya, ada sih yang nanti saya pasti akan berkoordinasi dengan wakase kurikulum untuk mengagendakan materi dalam kegiatan kombel sekolah untuk difokuskan kepada pengenalan teknologi di dalam pembelajaran. Saya juga nanti akan memberikan bantuan kepada guru yang sudah menerapkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang memang kemampuan IT-nya bagus gitu, seperti ada Pak Denny, ada Bu Ririn, untuk mensosialisasikan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran sekaligus memperkenalkan beberapa aplikasi yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Dari saya sendiri juga nanti mungkin ada materi yang akan disampaikan semampu saya gitu ya Pak ya, mengenai pemanfaatan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran ini. Oke, berarti Ibu ingin melaksanakan kegiatan praktik baik di kombel sekolah ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya? Betul Pak. Bu, kira-kira kapan kegiatan praktik baik di kombel tersebut Ibu bisa laksanakan? Iya Pak, saya akan berusaha melaksanakan kegiatan mentoring ini dengan secepat mungkin ya Pak, mungkin minggu depan ya Pak ya, karena kan minggu depan itu masih kegiatan MPLS, jadi belum belajar secara efektif gitu begitu. Nah, waktu tersebut dapat digunakan oleh guru di awal tahun ajaran ini untuk menimba ilmu mengenai kegiatan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Ya, oke. Ibu luar biasa ya Bu ya, luar biasa sekali. Jadi percakapan ini ya, kira-kira apa yang Ibu bisa dapatkan dari kegiatan percakapan coaching kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai bagaimana cara melakukan perubahan terhadap keadaan yang sedang terjadi di sekolah saya, yakni mengenai pembelajaran yang monoton dan kurang bervariasi dengan cara adanya mentoring, berbagi praktik baik, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang keahlian dalam bidang teknologinya bagus begitu Pak. Ya. Oke Bu ya, Ibu sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu Bu ya nanti kabar-kabarnya setelah melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Sampai di sini Bu ya. Semoga rencana Ibu untuk pelaksanaan kegiatan praktik baik dengan berkolaborasi bersama rekan-rekan bisa berjalan dengan baik juga. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya sudah mau meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan bisa memberi perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah saya.
Amin, amin, amin. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan, langsung hubungi saya ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Begitu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam, Pak. Oke, tadi Pak Teddy sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Leli. Nah, sebelum penutupan nih ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sebagai percakapan pasca observasi ya Pak. Nah, yang pertama, apa yang sudah Pak Teddy lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian kompetensi yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melaksanakan tahapan-tahapan coaching dengan alur tirta ya, seperti menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Teddy, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Pak Teddy dan Bu Leli itu sudah sangat berjalan dengan baik. Juga alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Pak Teddy juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Nah, kemudian kegiatan coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang terakhir nih Pak Teddy, sebelum ditutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching yang barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, saya ingin lebih memahami lagi mengenai coaching dengan alur tirta, sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa Pak Teddy, begitu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kali ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya tutup ya Pak ya pertemuan coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.